Shalom, 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 soteria, soteria, soteria. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Bejana. Ya, saudara-saudara, terima kasih kepada Dia yang masih memberi kesempatan ya kepada saya untuk melayani pelayanan semacam ini ya, healing and deliverance ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya tetap saudara dalam bingkai besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Tiga ini saudara, ada firmannya, ada doa, ada pengurapan. Pengurapan saudara-saudara sangat dibutuhkan sekali. Apalagi hari-hari ini. Ya, hidup orang banyak berkata semakin berat. Tidak mudah loh saudara ya. Saudara semua sudah tahulah apa yang menjadi keberatan-keberatan saudara. Dan saya sendiri, semua saja yang ada hidup dalam dunia ini. Sebab dunia ini, firman Tuhan mengatakan seluruh dunia sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat. Hati-hati saudara, hati-hati musuh kita si jahat, musuh laten loh saudara-saudara ya. Puji Tuhan saudara-saudara, mari. Saya selalu mengatakan soteria. Apa ini saudara? Ya, soteria. Ya, bukan saja memiliki arti keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi soteria juga memiliki pengertian saudara, dilepaskan, dibebaskan dari apa saja saudara-saudara yang tidak baik. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saudara-saudara, hari-hari ini hidup semakin berat ya. Kita butuh loh saudara-saudara. Ya, butuh sesuatu yang datang dari Tuhan, dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca saudara ya, untuk memperlengkapi saya dan saudara dalam hidup ini, menjalani hidup ini ya, hari ini dan ke depan ya. Tidak semakin mudah loh, saya beritahu. Firman sudah menyampaikan itu, menyatakan itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Saudara bisa menyelidiki Alkitab, apa yang terjadi saudara. Kesukaran, kesulitan, macam-macam lah semacam itu. Pergumulan hidup yang tidak mudah. Tapi saudara-saudara, mari kita baca di dalam Efesus, surat Efesus ya. Pasal 1 ayat 19 demikian saudara. Ini saya ambil di ayat 11. Saudara kalau baca semua nggak apa-apa, mulai ayat 15 sampai yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 19 demikian. Dan betapa hebat kuasanya, huruf besar, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya beri tema khotbah saya saudara, kuasa yang hebat. Ya, kuasa yang hebat bagi orang yang percaya. Percaya saudara, siapa saja berarti ya, yang percaya tanpa kecuali. Ya, saya sendiri, saya percaya kepada siapa ini? Jelas kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Soteria, tadi saya sudah mengatakan soteria. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia bukan Sang Juru Selamat saja saudara. Ketika saya dan saudara masih ada di bumi, di dalam dunia ini, butuh yang namanya kuasa yang hebat. Ya, kuasa yang hebat. Orang-orang percaya semuanya, siapapun predikatmu apa, pekerjaanmu apa, sekular maupun rohani, semua saja yang percaya kepada Dia. Ini yang pertama saudara, yang percaya memiliki kuasa yang hebat. Nah, kuasa apa ini saudara-saudara? Ini huruf besar. Kalau sudah membaca Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus. Kuasa daripada Roh Kudus jelas. Untuk apa saudara menjalani hidup ini? Banyak sekali pergumulan-pergumulan saudara, tapi saya mau bacakan saudara. Untuk apa ini? Apa tanda-tandanya? Kuasa ini bagi kita yang percaya, bagi saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Ya, semangat. Di dalam Dia ada kuasa yang hebat dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dari Bapa sendiri.
Ya, firman Tuhan sudah menyampaikan, saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 14 di sana sudah menyampaikan itu. Ada kuasa dari Roh Kudus. Saudara-saudara, kita baca di dalam Injil Markus, saudara. Ya, kuasa ini untuk apa bagi saya dan saudara? Apa tanda-tandanya? Kita lihat di dalam Injil Markus pasal 16, saudara ya. Saya mau baca ayat 17 dan 18 saja. Ya. Ini Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga dia menyampaikan ini. Ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Kalau saudara melihat di dalam Injil Markus pasal 16 ini, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 16 mengatakan begini loh, saudara. Siapa yang ayat 16 ini ya. Tadi saya yang baca ayat 17 dan 18. Siapa yang percaya, yang dimaksud percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis akan diselamatkan. Ini saudara, dibaptis. Ada dua baptisan saudara yang kita kenal. Baptisan air. Dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Maka itu sebelum saya menyampaikan seterusnya saudara, alangkah baiknya saya memberikan pengurapan kepada saudara. Saya sudah mengurapi diri saya sudah di rumah. Saya selalu begitu saudara. Semua, setiap hari. Semua saudara. Ya, telinga saya urapi saudara. Ya, dengan minyak yang sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua, dalam nama Tuhan semua saudara. Saya urapi saudara. Dengan minyak yang dikuduskan. Kalau saudara ada banyak, ya sebelum nanti sudah terus mendengarkan firman, ya dan doa saya diurapi dulu ya, supaya Roh Kudus bekerja. Biar Roh Kudus ini berhembus kepada saudara, menghembusi, karena Roh Kudus ini bekerja tanpa batas. Dia itu seperti udara, seperti udara mengalir, ya sudah tahu udara yang saudara hirup mengalir, menghembusi saudara dan saya ini. Ya, mari kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya minyakmu menjadi kudus. Roh Kudus bekerja. Ayo pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai minyakmu, urapkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa nanti? Perhatikan baik-baik kebutuhanmu. Kita butuh yang namanya kuasa yang hebat ini, sesuai apa yang disampaikan Rasul Paulus di jemaatnya di Efesus pasal 1 ayat 19. Saudara-saudara, Roh Kudus. Tanda-tandanya adalah di Injil Markus pasal 16. Tadi saya katakan. Dan saya baca ayat 17 dan 18. Demikian saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Hanya kepada orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lainnya tidak. Hanya kepada Dia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah dipenuhi Roh Kudus. Kata saudara mengurapi saudara, saudara diurapi oleh Roh Kudus, saudara dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sekarang ada di dalam hatiku dan hatimu, saudara. Dia berdiam. Ini dengarkan baik-baik, jaga baik-baik Roh Kudus. Ya, ada kuasa yang hebat dari Dia. Untuk apa ini, saudara-saudara? Terus selanjutnya dikatakan begini, mereka, ya orang-orang yang percaya ini siapa saja? Ya, apapun predikat,mu, engkau melayani secara rohani, ada yang bekerja secara sekuler, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa kecuali. Saya berkata, jangan sombong-sombongan saudara, predikatmu apa, tapi engkau juga sama dengan saya, semuanya ini adalah orang yang percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara diurapi, dipenuhi, lalu menikmati kuasa yang hebat. Tanda-tandanya apa? Mereka dikatakan akan mengusir setan-setan demi namaku. Kunya besar, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mengusir setan. Ya, terus saudara-saudara, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Semua ada tercatat saudara. Di dalam Alkitab ini apa yang menjadi tanda-tanda ini terjadi ya pada zaman itu. Orang-orang percaya pada waktu itu termasuk para rasul dan semuanya saja, penatua, diaken, semua orang-orang percaya ya. Dan sampai sekarang semua
hamba-hamba Tuhan, orang percaya, jemaat-jemaat semuanya yang mendengarkan ini, saya beritahu, jangan lagi takut melakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengusir setan. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, kalau saya menerjemahkan apa yang menjadi tanda-tanda ini, ya saya letterlock, saudara. Huruf ya, tidak saya pakai, saya jabarkan yang lain-lain, ya silakan aja. Ada yang menjabarkan lain-lain, silakan. Tapi saya pakai ini. Mengusir setan, ya mengusir setan, saudara. Jangan sampai orang yang percaya, ya sudah diurapi oleh Roh Kudus, menyampaikan, mengatakan tidak bisa. Berarti saudara belum menjadi orang percaya, belum diurapi. Maka itu saudara, ada kuasa yang hebat, yang sebenarnya yang harus saya dan saudara ketahui terus-menerus sampai Tuhan panggil kita, atau Tuhan datang kedua kali, yaitu Roh Kudus yang memampukan, yang memberi otoritas, wewenang, yaitu Roh Kudus. Kalau sudah mengurapi kita, kita dikatakan punya kuasa. Saya katakan ada tenaga, ada kuasa, ada wewenang, otoritas dari Dia. Kita memiliki kuasa yang hebat seperti ini, saudara, yang dinyatakan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Loh, ini benar, saudara, ya. Bukan hanya waktu itu mereka mengusir setan. Saudara-saudara, di dalam pelayanan saya, Healing and Deliverance Ministry, Roh Kudus sudah berkarya begitu hebat atas pelayanan ini. Dan saya melakukan demi namanya. Nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saya percayai. Dia itu Tuhan, benar. Saudara, benarkah Yesus itu Tuhan, saudara? Nanti satu saat, saudara orang yang membuka Alkitab ini sudah mencari, saudara. Benarkah Yesus itu Tuhan? Tapi saya sudah menikmati betul-betul. Saya sudah merasakan dan saya sudah mengalami berjumpa dengan Dia. Saudara-saudara, nanti satu saat, benarkah Yesus itu Tuhan? Supaya dunia tahu, karena ini sampai ke ujung dunia, siapa Yesus? Tuhan. Apakah Dia Allah? Dia Allah. Karena Dia Allah yang menjadi manusia. Ya, berinkarnasi. Bukan ya, inkarnasi, menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu Allah sendiri menjadi manusia di dalam Yesus. Dia itu Tuhan. Allah kita yang hidup. Oh, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ini saya sampaikan kepada saudara, jangan sampai seorang pun mengatakan tidak mampu. Kalau saudara sebagai orang percaya, saudara punya kuasa yang hebat, yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Rohnya Dia sendiri, Roh Allah itu Roh Tuhan. Saudara-saudara memiliki wewenang itu. Dia sudah berdiam dalam hati kita. Maka itu saya terus ingatkan pengurapan untuk supaya saudara memiliki kuasa yang hebat, supaya dalam kehidupan saya dan saudara menjalani hidup ini, saudara menjadi kuat, boleh menjadi menjadi pemenang, lebih daripada seorang pemenang. Itu yang disampaikan kepada saya. Ini terjadi, saudara, dan itu jauh sebelumnya. Dan saudara, banyak hal yang terjadi di sini, saudara. Banyak saudara-saudara, ini sudah terjadi di Alkitab ini. Hanya mengenai ini, saudara, yang sekalipun mereka minum racun maut. Ini yang saya belum bisa mendapatkan, saudara. Contohnya minum racun maut. Ya, ini kan saya punya pengertian sendiri, saudara. Ya, itu racun maut itu sama dengan betul-betul, ya, racun maut betul-betul. Ya, saya banyak mendengar juga ada orang yang memberitakan penginjilan di pedalaman, sampai mereka yang tidak senang dengan penginjilan itu, mereka memberikan racun maut lewat minuman, saudara. Air minum ada racun mautnya.
Saya katakan ada susuk cair, saudara, kalau zaman sekarang. Bukan susuk padat, tapi susuk cair. Ya, cair. Tapi sudah ada mautnya, ada kuasa gelapnya, sudah dimantra-mantrai, saudara-saudara. Di sana dipakai untuk ya memberi susuk. Itu tidak disadari, saudara, kalau air ya. Itu sudah saya ada cerita lah itu. Ya, saudara, dan itulah yang saya layani, saudara. Selain mengusir setan, ya sudah. Ya, ini sudah banyak saya. Nanti satu saat lah, saudara. Ini saya terus langsung, saudara. Ada kuasa yang hebat dari dia orang percaya. Kuasa itu namanya Roh Kudus. Dia Roh Kudus, dia itu pribadi, saya beritahu. Dia itu seorang, dikatakan bahkan dalam kitab, penolong. Seorang penolong. Dia dikatakan parakletos kita, saudara. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Lalu, saudara, dan sekalipun dan mereka tidak akan mendapatkan celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, memberi kesembuhan, saudara. Tangan kita, ya, tangan kita ini loh. Ya, ketika ada pengurapan, telapak tangan kita diberi minyak, ditumpangkan atas yang sakit, sembuh. Kenapa? Kuasa yang hebat dari Roh Kudus ada di dalam pengurapan itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, jauh-jauh sebelum pandemi, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita di HDM mengenai iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, doa profetik. Dan itu sangat-sangat berguna ketika pandemi terjadi. Saudara bisa tahu sendirilah, ceritanya banyak. Ini saudara-saudara, ya, itu yang kalau Tuhan memberitahu, itu pasti terjadi. Dan itulah yang terjadi di HDM selalu. Ini saudara-saudara, ada kuasa yang hebat di dalam diri orang percaya. Ya, kan banyak buktinya, saudara. Selain buku yang tertulis banyak, ada 4 atau 5 buku itu, saudara. Saya sudah menyampaikan, ya, lewat WA, lewat khotbah saya, bagaimana kuasa yang hebat itu bekerja. Oh, di pelayanan HDM ini, saudara. Dan sampai detik ini, Roh Kudus itu berhembus. Ada kuasa yang hebat ketika Roh Kudus berhembus. Dan sekarang ini pun juga apa yang kau butuhkan, saudara. Ada kuasa yang hebat berembus. Oleh karena dia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada hembusan Roh Kudus. Kalau ada yang sakit apapun saja, di mana saja engkau berada, di mana saja engkau berada, sakit apapun juga, ketika Roh Kudus berembus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi namanya dia, segala penyakitmu, apapun penyakitmu, hari tempat ini Roh Kudus berembus kepadamu dan segala penyakitmu lenyap. Engkau sembuh, engkau pulih, engkau menikmati kesembuhan, kemurahan oleh karena kuasa yang hebat yang datang dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini loh, saudara, tanda-tandanya orang percaya. Tidak hanya menyampaikan saja, tapi dibuktikan di HDM. Saya buktikan dalam pelayanan ini. Berapa banyak orang-orang yang mengalami pemulihan, kesembuhan. HDM mendapatkan berita bukan saja soal mujizat, tapi pertama soteria. Ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Soteria, ada kebebasan dari dosa. Ada kebebasan dari sakit penyakit. Tadi firman Allah mengatakan mengusir setan-setan. Saudara-saudara, sudah dilakukan, saudara, di HDM. Ya, saudara banyak yang melihat seperti itu. Ya, orang sakit ditumpangkan pakai minyak. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan tidak ada ayatnya mengurapi diri sendiri. Ini, saudara, saya pakai di Injil Markus. Tidak ada apa-apa, tapi bisa ngomong ada minyak. Tumpahnya taruh minyak, taruh telapak tangan kita dan kita tumpangkan. Salah. Haleluya. Dia itu berdoa, dia berkata-kata, dia menyampaikan. Saudara katakan tidak ada tercatat, tapi firman Allah sudah saya sampaikan di Injil Yohanes, kan?
Pasal-pasal terakhir itu andai kata semua yang diperbuat Yesus dicatat ke seluruh dunia, tidak cukup ya untuk mencatat apa yang diperbuat Yesus. Banyak saudara, dan diam-diam saya belajar peka terus. Dengar-dengaran apa yang disampaikan yang kadang-kala tidak ada tercatat ini saudara-saudara. Ya, ini termasuk saudara-saudara. Puji Tuhan, ada kuasa yang hebat bagi orang yang percaya. Saudara, hidup saudara bagaimana? Mungkin ada sakit tadi sudah saya doakan. Kalau ada ikatan-ikatan kuasa gelap apapun bentuknya, ya macam-macam saudara, ada yang tenung. Ya, tenung itu guna-guna santet itu loh ya, ada yang ditenung. Ada karena terikat oleh susuk, jimat. Ya, ada roh kepahitan, macam-macam, ada roh ketakutan. Semua datang dari roh jahat. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berembuslah Roh Kudus. Dalam namanya, nama yang berkuasa, ada kuasa yang hebat, Roh Kudus. Sekarang segala roh jahat yang ada dalammu keluar. Dan engkau menikmati hanya Roh Kudus saja. Dan rohmu sendiri yang datang dari Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, soteria. Engkau dibebaskan dari ikatan kuasa gelap. Engkau dibebaskan dari sakit penyakit. Kalau sekarang ini saudara menghadapi masalah keuangan, bisnis, lagi sulit, lagi susah, engkau tahu Dia sumbernya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berembuslah Roh Kudus, berikan terobosan-terobosan yang ajaib datang daripada Roh Kudus, membukakan yaitu bendungan langit, berkat-berkatnya mengenai pekerjaan keuangan. Apapun yang engkau kerjakan diberkati oleh karena Dia, yaitu ada kuasa yang hebat bagi orang percaya. Ini saudara-saudara, saudara tidak perlu takut lagi. Segala roh ketakutan, roh kecemasan, roh putus asa, semua apapun itu, semua sudah dibebaskan daripadamu oleh karena nama Dia, oleh karena ada kuasa yang hebat dari orang percaya. Pakai saudara. Ini saudara-saudara, terpujilah nama Dia. Ada rumah tangga keluarga perlu dipersatukan. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus, embusi itu. Anak-anakmu, rumah tangga keluarga mereka, bolehkan mereka rumah tangganya jadikan satu. Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Biarlah kami semua ini saling mengampuni dan menyayangi. Oh haleluya, puji Tuhan, Roh-Mu bekerja. Ada roh persatuan, roh kerukunan berembus mengalir kepadamu. Oh haleluya, puji Tuhan. Apapun, kalau engkau menjual aset-aset belum laku, percaya, hembusan Roh Kudus akan menolong saudara, membuka jalan bagi saudara. Aset-asetmu dengan mudah terjual, karena Dia punya kuasa yang hebat, yang sudah dianugerahkan kepada kita, orang-orang percaya semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Marilah, berkaryalah Roh Kudus. Menjamah masalah hutang piutang, engkau akan dibukakan jalan yang baik, menyelesaikan hutang piutangmu. Oh haleluya, berembuslah Roh Kudus, berembuslah atas mereka. Ada kuasa yang hebat bagi orang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Banyak hal mereka mengalami pergumulan hidup apa saja yang mereka sekarang sedang gumulkan. Roh-Mu yang Maha Kudus, ada kuasa yang hebat bagi orang percaya. Engkau akan menikmati yang namanya mujizat, keajaiban, oleh karena engkau memiliki kuasa yang hebat yang datang dari Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu bekerja Bapa, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang sudah hamba sampaikan dan hamba doakan, ada pengurapan ini. Roh-Mu yang bekerja, menguduskan, menyucikan, dan Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu, nama Yesus Tuhan yang dipuji, diagungkan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Iya, sampai berjumpa kembali saudara pada Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Saudara ingat baik-baik, saudara dan saya adalah orang percaya.
ada kuasa yang hebat, yaitu yang datang dari Roh Kudus, yang sudah dicurahkan oleh kehendak Bapa di dalam namanya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.